Sebelum masuk ke materi DNA, kita akan mengulas sedikit sejarah. Guy Mendel pada tahun 1800-an merumuskan hukum yang kita kenal sebagai hukum Mendel yang menjabarkan penelitian atau pewarisan sifat karakteristik orang tua kepada anak dan keturunannya. Pada poin tersebut, tidak ada penelitian yang dapat menjelaskan secara molekuler molekul apa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menyimpan atau merestorasi semua data genetik yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, dan juga mereplikasinya serta mewariskan pada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada Friedrich Maser pada tahun 1860-an, merupakan kimiawan dari Swiss, berhasil mengidentifikasi molekul tersebut sebagai DNA. Selanjutnya ada Watson dan Crick pada tahun 1950-an menjabarkan molekul DNA secara 3 dimensi yang dikenal sebagai struktur helix atau rantai 3 ganda. Berikut ini merupakan gambar DNA yang dimana molekul DNA biasa digambarkan dengan tanda berpilip. Sedangkan basa nitrogen terdapat adenin, guanin, kitosin, dan timin. Selanjutnya di sini terdapat gambar sel yang dimana ada nukleus, kromosom, dan DNA. Selanjutnya di sini terdapat bagan nukleotida dalam bentuk sederhana. Nukleotida tersusun dari suatu gugus fosfat, suatu gula reoksi ribosa yang dimana memiliki 5 rantai karbon yang terhubung dengan suatu dari 4 jenis basa nitrogen. Nah, terdapat 4 jenis basa nitrogen yang dimana ada adenin, timin, guanin, dan kitosin. Pada adenin akan selalu berpasangan dengan timin memiliki 2 ikatan rantai hidrogen, sedangkan pada guanin akan selalu berpasangan dengan kitosin dengan ikatan 3 hidrogen. Perlu diingat juga ya teman-teman bahwa basa nukleotida terbagi menjadi 2 bagian, yang dimana adenin dan guanin termasuk purin, timin dan kitosin termasuk pirimidin. Selanjutnya yaitu fosfodiester adalah ikatan yang menggabungkan monomer nukleotida sehingga menjadi polinukleotida yang melalui gugus fosfat. Sedangkan polinukleotida sendiri itu merupakan DNA. Perlu diingat juga ya teman-teman bahwa basa nukleotida terbagi menjadi 2 bagian, yang dimana adenin dan guanin termasuk purin, timin dan kitosin termasuk pirimidin. Selanjutnya yaitu fosfodiester adalah ikatan yang menggabungkan monomer nukleotida sehingga menjadi polinukleotida yang melalui gugus fosfat. Sedangkan polinukleotida sendiri itu merupakan DNA. Hal penting lainnya yang perlu diingat juga yaitu cara membaca urutan basa. Urutan basa selalu dibaca dari 5N ke 3N, yang dimana hal ini didasari dengan mengikuti arah atau direction yang dimiliki oleh gula deoksiribosa. Dan begitu pun dengan sisi sampingnya, urutan basanya dibaca dari ujung 5 ke ujung 3. Namun dari arah berlawanan mengikuti direction gula riboksanya. Selanjutnya, di sampingnya terdapat gambar gula deoksiribosa dalam bentuk yang sederhana. Penomoran karbonnya terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seperti yang kita lihat, alasan inilah yang membuat kita membaca urutan basa dari ujung karbon ke 5 sampai karbon ke 3. Untuk lebih jelasnya, kita akan memotong yang dimana kita tandai pada coretan merah. Nah, dengan begitu, kita akan mendapatkan satu untasan rantai DNA. Misal, mereka tersusun dengan urutan basa seperti di samping, adenin, kitosin, guanin, dan tinin. Dengan satu rantai ini, kita dapat menentukan pada rantai bawah dengan cara mengingat pasangan-pasangan basa yang sudah kita bahas tadi. Ada adenin akan selalu berpasangan dengan tinin, kitosin berpasangan dengan guanin berpasangan dengan kitosin, dan tinin berpasangan dengan adenin. Dan lewat mekanisme inilah, DNA mereplikasi informasi genetik yang mereka punya dan juga dalam proses mengekspresikan genetik untuk aktivitas kehidupan sel.
di mana hal ini nantinya berkaitan dengan ekspresi gen. Nukleobasa DNA. Nukleobasa diklarifikasikan ke dalam dua jenis, purin A dan G, yang berupa fungsi senyawa heterolingkar beranggotaan 5 dan senyawa heterolingkar beranggotaan 6, dan pirimidan C dan T yang berupa cincin beranggotaan 6. Di sini ada juga gambaran bagan-bagannya. Alur DNA. Pada struktur heliks ganda DNA, terdapat ruang antar unting DNA yang juga berbentuk alur heliks. Ruang kosong ini bersebelahan dengan pasangan basa dan merupakan tapak ikatan yang potensial. Pada struktur heliks ganda DNA, terdapat ruang antar unting DNA yang juga berbentuk alur heliks. Ruang kosong ini bersebelahan dengan pasangan basa dan merupakan tapak ikatan yang potensial. Satu alur yang disebut alur mayor memiliki lebar 22A, sedangkan alur lainnya yang disebut alur minor memiliki lebar 12A. Lebarnya alur mayor berarti bahwa tepi-tepi basa nukleotida dapat lebih mudah diakses melalui alur mayor daripada melalui alur minor. Akibatnya, protein-protein seperti faktor-faktor transkripsi yang mengikat pada urutan basa tertentu biasanya melakukan kontak dengan basa melalui alur mayor. Pemasangan DNA. Pada heliks ganda DNA, tiap jenis nukleobasa pada satu unting DNA berikatan hanya dengan satu jenis nukleobasa dari unting DNA lainnya. Hal ini disebut sebagai pemasangan basa komplementer. Purina akan membentuk ikatan hidrogen dengan pirimidina, adenina berikatan dengan timina dalam 2 ikatan hidrogen, dan sitosina berikatan dengan guanina dalam 3 ikatan hidrogen. Susunan dua nukleotida ini disebut sebagai satu pasangan basa karena ikatan hidrogen tidak bersifat kovalen. Ia dapat putuskan dan digabung kembali relatif mudah. Kedua unting DNA dalam heliks ganda oleh karenanya dapat ditarik terbuka seperti zipper, baik melalui gaya mekanika maupun temperatur tinggi. Karena pasangan basa ini bersifat komplementer, semua informasi pada urutan unting ganda heliks DNA terduplikasi pada tiap unting. Hal ini sangat penting dalam replikasi DNA. Interaksi reversibel dan spesifikasi antara pasangan basa komplementer sangat kritikal terhadap keseluruhan fungsi DNA dalam makhluk hidup. Dua jenis pasangan basa mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda. Pasangan AT memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan GC memiliki 3 ikatan hidrogen. DNA yang mengandung pasangan basa GC yang tinggi lebih stabil daripada DNA berpasangan basa GC rendah. Stabilitas dsDNA tidak hanya bergantung pada kandungan GC DNA, namun juga tergantung pada urutan basa dan panjang molekul DNA tersebut. Oleh sebab itu, kekuatan ikatan antara dua unting DNA ditentukan oleh presentasi pasangan basa GC dan keseluruhan panjang heliks ganda DNA. Heliks DNA yang panjang dengan kandungan GC yang memiliki tinggi interaksi antar gunting yang lebih kuat. Sebaliknya, heliks DNA yang pendek dengan kandungan AT yang lebih tinggi memiliki interaksi antar gunting yang lebih lemah. Dalam proses biologis, bagian heliks ganda DNA yang perlu dipisahkan dengan mudah seperti kotak Lipnov, TAT-AAT, pada beberapa promotor cenderung memiliki kandungan AT yang tinggi. Sense dan antisense. Sebuah urutan sekuens DNA disebut sebagai sense apabila urutan basa DNA-nya sama dengan urutan kopi RNA duta yang ditranslasikan menjadi protein. Urutan pada unting komplementernya disebut sebagai urutan antisense. Baik urutan sense dan antisense dapat ditemukan pada berbagai bagian unting DNA yang sama dan dapat mengandung bagian urutan sense maupun antisense. Pada prokariota dan eukariota,
Urutan RNA antisense juga diproduksi, namun fungsi RNA antisense ini tidaklah diketahui dengan jelas. RNA antisense diajukan terlibat dalam regulasi ekspresi gen melalui pemasangan basa RNA. Pada sebagian kecil, urutan DNA prokariota dan eukariota dan sebagian besar urutan DNA plasmid dan virus berbeda dengan unting sense dan antisense menjadi kabur dikarenakan terdapatnya gen yang tumpang tindih. Dalam hal ini, beberapa urutan DNA memiliki tugas ganda, yakni menyandikan protein pertama ketika dibaca melalui salah satu unting, dan menyandikan protein kedua ketika dibaca dengan arah berlawanan melalui unting komplementernya. Pada bakteri, ketumpang tindihan ini kemungkinan terlibat dalam regulasi transkrip gen, sedangkan pada virus, gen yang tumpang tindih ini meningkatkan jumlah informasi yang dapat disandikan dalam genom virus yang berukuran kecil. Struktur alternatif DNA. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berpilin dan membentuk struktur double helix. Satu rantai utas polinukleotida tersusun dari rangkaian nukleotida. Masing-masing nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula deoksiribosa. Bisa dilihat, ini adalah struktur alternatif DNA. Berikut struktur penyusunan DNA. Gula fosfat. Setiap untai DNA memiliki rangka gula fosfat yang berulang-ulang. Gugus fosfat dan gula deoksiribosa bergantian membentuk rangka tersebut. Basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen yang berperan dalam pasang-pasangan dalam heliks ganda. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Ikatan hidrogen. Pasangan basa A, T, dan GC berhubungan melalui ikatan hidrogen. Ikatan ini memberikan kestabilan pada struktur heliks ganda. Heliks ganda. Dua untai berpilin membentuk struktur heliks ganda dengan pasang basa yang berada di tengah-tengahnya.